Template-nya orang Korea itu tuh sama terus. Kita itu kan awalnya nggak bawa-bawa fisik ya, kita kan bawa masalah aslinya. Tapi kenapa netizen mereka itu ngebawanya ujung-ujungnya tuh ke fisik, ngatain kayak monyet, seakan-akan mereka itu tuh cakep beneran aja, padahal mereka itu kan operasi plastik. Dan yang lucunya, orang Korea itu tuh cuma rasis-rasis kayak gitu ke orang yang kulitnya lebih gelap aja dari mereka. Misal kalau kayak di Turki, orang Korea itu tuh nyembah-nyembah orang Turki banget. Mereka itu ngejilat banget guys. Bahkan di Turki tuh ada beberapa seleb Korea tuh yang jadi selebgram papan atas cuma gara-gara muji-muji Turki terus. Dan akhirnya dia nikah sama cewek Turki. Tapi mau mereka muji segimanapun, debutnya itu nggak serame seperti debut yang di Indonesia, di Southeast Asia lah. Usai netizen Korea berani lakukan tindakan rasis sampai menyebut warga Indonesia dan semua warga di Asia Tenggara dengan sebutan monyet atau kera. 7 negara Eropa dan Asia bersatu berbondong-bondong blacklist Korea Selatan karena tindakan rasis warga Korea kepada warga Indonesia. Bahkan yang semakin membuat terkejut, di mana 7 negara itu bersatu membela warga Indonesia dan sampai juga menyerang warga Korea. Tak hanya itu, akibat tindakan rasis warga Korea tersebut, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Korea Selatan, yaitu Choi Hui-yung, mengatakan jika destinasi wisata Korea Selatan mengalami kerugian miliaran rupiah karena banyak wisatawan Eropa dan Asia membatalkan liburan ke Korea Selatan. Begini, saat warga Eropa dan Asia bersatu serang warga Korea karena berani lakukan tindakan rasis ke warga Indonesia. Begini penjelasan lengkapnya. 그렇지 못했던 부끄러운 과거가 그 기억이 여전히 남아있기 때문에 또 한 번 기회가 있을 때마다 거듭 Gelombang konflik digital yang bermula dari sebuah konser K-pop di Malaysia, kini menjelma menjadi krisis citra internasional bagi Korea Selatan. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Korea Selatan, yaitu Choi Hui-yung, secara terbuka mengaku terkejut dan tidak menyangka dampaknya akan sedemikian besar. Dalam wawancaranya, ia menyebut bahwa pembatalan perjalanan wisata dari negara-negara Asia Tenggara dan sejumlah negara Eropa telah menyebabkan kerugian hingga ratusan miliar rupiah dalam waktu singkat. Semua ini berawal dari sebuah konser yang awalnya hanya menjadi ajang hiburan, namun berubah menjadi pemicu perang digital lintas benua. Konser Day 6 yang digelar pada 31 Januari 2026 di Axiata Arena awalnya berlangsung meriah. Ribuan penggemar memadati arena, menciptakan suasana penuh semangat dan antusiasme khas konser K-pop. Namun di balik gemerlap lampu panggung, sebuah insiden kecil memicu gelombang besar. Seorang fansite master asal Korea Selatan diduga membawa peralatan kamera profesional berukuran besar, termasuk lensa panjang yang melanggar aturan konser. Aksi tersebut direkam oleh penonton asal Malaysia dan dengan cepat menyebar di media sosial. Banyak netizen Asia Tenggara menilai tindakan itu tidak menghormati peraturan acara. Kritik pun... Ya, kalau udah peraturannya tetap peraturan sih ya. Jadi kalau memang ya nggak boleh ya udah ya kan, kita turutin aja ya. Malah jadi dia nggak terima terus rasis lagi. Kan ini apa ya? Katanya Korea itu kan negara maju, warga-warganya juga pasti berpikirnya maju juga ya. Jadi tahu aturan. Biasanya orang-orang warga-warga yang udah maju-maju itu pikirannya pasti maju juga kan. Ini malah nggak terima ditegur, malah tindak rasis lagi. Kan kurang ajar sih di situ, kurang ajar. Bermunculan. Situasi sebenarnya masih bisa diredam jika disikapi dengan bijak. Meski penggemar bersangkutan telah meminta maaf, isu ini tak kunjung mereda.
Sejumlah warganet Korea Selatan yang dikenal sebagai Kenets membela fansite tersebut dengan cara menyerang balik komunitas penggemar Asia Tenggara. Komentar yang muncul tidak lagi sekadar membela, melainkan merendahkan. Mulai dari stereotip ekonomi, kondisi fisik, hingga serangan bernada rasis terhadap ras dan agama. Yang paling menyulut kemarahan publik Indonesia adalah ketika nama grup band Indonesia, Nona, ikut dibawa-bawa. Sebuah unggahan di platform X memperlihatkan cuplikan video lagu Shoot dengan narasi yang menghina, menyebut bahwa grup tersebut tidak punya uang menyewa lokasi syuting dan terpaksa merekam di sawah karena miskin. Padahal, warganet Indonesia sebelumnya tidak terlibat langsung dalam insiden konser tersebut. Serangan itu dianggap tidak relevan dan sangat merendahkan. Lebih parah lagi, beberapa komentar ekstrem menyamakan perempuan Indonesia dan Asia Tenggara dengan seekor monyet atau Korea. Nah, ini yang kurang ajar lagi yang begini nih. Aduh. Yang menyamakan kita manusia perempuan Indonesia dengan apa? Simpanse itu ya namanya. Aduh. Parah benar nih. Salah satu oknum warga Korea itu benar-benar parah nih rasisnya. Nah, dampaknya juga besar itu sama negaranya. Pernyataan tersebut langsung memicu kemarahan besar. Dari kemarahan itulah lahir solidaritas yang disebut siblings, gabungan kata Southeast Asia dan siblings. Istilah ini menjadi simbol persatuan warganet Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Mereka bersatu bukan hanya untuk membela Indonesia, tetapi juga menjaga martabat kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Tagar-tagar boikot wisata Korea Selatan bermunculan. Ribuan unggahan mengecam tindakan rasis dan menyerukan agar wisatawan Asia Tenggara mempertimbangkan ulang perjalanan mereka ke negeri ginseng. Dukungan mengejutkan dari Eropa dan Brazil. Yang membuat situasi semakin tak terduga adalah masuknya dukungan dari luar Asia. Warganet dari Jerman, Prancis, Belanda, dan Brazil ikut mengecam komentar rasis tersebut. Mereka menilai tindakan itu tidak pantas dilakukan oleh warga dari negara yang dikenal sebagai pusat budaya pop dunia. Beberapa bahkan menyatakan pembatalan rencana wisata ke Korea Selatan sebagai bentuk protes moral. Menurut Menteri Pariwisata Korea yaitu Choi Hui-yung, pembatalan ini bukan sekadar angka kecil. Agen perjalanan melaporkan lonjakan pembatalan paket tur, hotel menerima pembatalan reservasi dalam jumlah besar, dan destinasi populer mengalami penurunan kunjungan drastis. Kota seperti Seoul, Busan, dan Jeju menjadi yang paling terdampak. Seoul yang biasanya dipadati wisatawan belanja dan pencinta K-pop mengalami penurunan okupansi hotel. Jeju yang terkenal dengan pemandangan alamnya juga mengalami pembatalan tur rombongan dari Asia Tenggara. Busan, destinasi pantai populer, turut merasakan dampaknya. Menteri Pariwisata Korea Choi Hui-yong menyebut kerugian ini sebagai alarm keras bahwa reputasi digital kini memiliki konsekuensi ekonomi nyata. Tak berhenti di sektor wisata, influencer Korea di TikTok dan Instagram juga menjadi sasaran. Live streaming mereka dibanjiri komentar pedas dari warganet Asia Tenggara. Sebagian menyindir dengan istilah muka plastik, merujuk pada stereotip operasi plastik di Korea. Beberapa influencer dilaporkan menghentikan siaran langsung karena tekanan komentar. Ada pula yang mengaku mengalami stres akibat gelombang hujatan tersebut. Dalam pernyataannya, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Korea Selatan, yaitu Choi Hui-yong, menegaskan bahwa tindakan rasis dari sebagian warganet tidak mewakili seluruh masyarakat Korea Selatan. Namun, ia mengakui bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi serius terhadap citra global negaranya. Industri budaya Korea Selatan selama ini dibangun dengan... Ya, kalau udah kayak gini, citra Korea jadi jelek ya. Di mata internasional tuh jadi apa ya? Apalagi khususnya di warga negara bangsa-bangsa Asia Tenggara ya. Jadi jelek citranya. Jadi gimana ya? Ya bisa kemungkinan produk-produk dari Korea itu orang-orang Asia Tenggara malas untuk membelinya, apalagi Indonesia dan Malaysia ya. Banyak kan produk-produk Korea itu banyak, dari elektronik juga ada, terus busana, banyak lah pokoknya.
kerja keras, dan diplomasi budaya yang kuat. Kini, satu gelombang komentar di media sosial telah mengguncang fondasi tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa konflik di dunia maya dapat berdampak nyata pada ekonomi dan hubungan antar bangsa. Solidaritas lintas negara yang muncul membuktikan bahwa harga diri dan martabat bangsa bukan isu kecil. Ketika satu negara merasa dihina, responsnya bisa datang dari berbagai penjuru dunia. Bagi Korea Selatan, tantangan terbesarnya kini bukan hanya memulihkan angka kunjungan wisata, tetapi juga membangun kembali kepercayaan publik internasional. Sementara bagi Asia Tenggara, peristiwa ini menjadi simbol kuatnya persatuan digital. Dan dunia kembali diingatkan bahwa di era globalisasi, satu komentar bisa memicu gelombang yang mengguncang ekonomi sebuah negara. Ya, dampaknya gede juga ya, akibat dari salah satu komentar warga Korea yang gak terima ditegur untuk membawa kamera profesional tuh, kamera yang gede begitu. Lagi norak banget sih ya, udah ada peraturannya nggak boleh bawa kamera begitu, tinggal pakai HP ya kan, pakai HP yang kamera canggih juga kan bisa ya. Katanya warganya maju, negaranya maju, tapi apa ya, dia nggak bisa namanya menaati peraturan loh di bangsa negara lain itu, pada gimana di negaranya sendiri ya. Wah, kacau. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Coba komentarnya tinggalin di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.